Nah, ini oleh Ibnu Haddad dinyatakan bahwa wa awwalu syai'in yabda'u bihil murid fi tariqillahi ta'ala tashihu taubah ilallahi ta'ala min jami'id dzunub. Langkah awal ketika orang akan memulai jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, hendaklah perbaiki taubat kita. Cek kembali, dicek kembali, ya. Apa yang menjadi kekurangan kita masa lalu? Kalau kita jujur, ya, masa-masa lalu kita kelam, ya, masa-masa lalu kita penuh dengan kejahatan, kezaliman, itu dulu kita tambal. Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala mempunyai teori. Semua permohonan manusia itu nggak ada yang ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Semua doa-doa dikabulkan. Hari ini kita minta harta yang banyak. Kata Allah, dulu ente lalai. Ya, apa? Sedekah kurang, zakat banyak yang lupa. Permintaan ente harta anak kasih. Ya, cuman harta yang ente minta sekarang buat nambah. Dulu sedekah ente yang kurang. Ini makna lain daripada taubat, ya. Nah, perbaiki dulu taubat kita. Ibadah kita masih sifatnya harapan dunia. Ibadah kita masih sifatnya transaksional. Mau kita kerjakan kalau dibayar, kita mau dibayar kalau kita kerjain. Nah, itu kalau nggak diiming-imingin sama sorga, kagak mantap ibadah kita. Nggak diimingin-imingin sama panjang umur, nggak mantap. Nggak diimingin-imingin sama rezeki banyak, nggak mantap. Tuh, makanya pada level tertinggi seorang hamba itu ketika ibadah tuh nggak begitu-begitu embel-embel, nggak dipikirin. Ya, apa yang dia minta? Ridhonya Allah, cintanya Allah, itu langsung intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa arwahi walidina wa walidikum wa amwatikum wa amwatil muslimin khassa amma. Allah yatakashsham bi rahmatihi wa lamma qad rizqi wa jannati bi jannati Allah yaghfiru dhunub wa yasri'u fi kulli matlub bi jahi habibil mahbub. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala akrami khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrih wa miqdaril azim. Ya fattah ya alim iftah alaina futuhal arifin. Hadratul mukarramin, keluarga besar jamaah Darussalim, assalam. Semoga kita senantiasa selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya selalu dalam bimbingannya, selalu dalam tuntunannya, selalu dalam
arahannya bahwa malam hari ini kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat yang baik, berkah, alhamdulillah, dalam suasana penuh kekeluargaan, kehangatan. Sekali lagi bahwa ini adalah amal soleh kita semuanya. Alhamdulillah, suasana sejuk. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat buat kita semuanya. Mudah-mudahan kembali manfaat buat kita semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membuka mutiara-mutiara hikmah dari kalam Al-Imam Qutbul Haddad dan Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitab Adab Sulukil Murid, bahwa pada pertemuan kita yang kesekian kali ini, kitab ini membawa kita kepada suatu nasihat pentingnya kita sebagai murid, orang yang menginginkan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan apa yang dinamakan oleh agama dengan taubat. Awal langkah yang paling utama di antara langkah orang-orang yang ingin menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pondasinya harus benar-benar kuat. Pondasinya adalah kita. Ya. Jika kita rapuh, maka memungkinkan kita akan tidak mulus jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menghambat jalannya kita menuju Allah Subhanahu wa taala, adanya hal-hal yang lalu belum diselesaikan, apapun itu, urusan dunia, terutama urusan akhirat. Kalau urusan-urusan yang lalu belum kita selesaikan, bagaimana kita akan mulus, mudah meneruskan perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu intinya. Ngurus surat tanah, kalau belum beres dokumen-dokumennya nggak bakal mulus. Ngurus yang lain-lain demikian. Punya urusan sama orang lain, jika kita belum selesai permasalahan sebelumnya, mana mungkin akan diproses pada perkara berikutnya. Di antara yang menjadi pertimbangan kita memudahkan jalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah harapkan rapihin dulu urusan ente sama sesama ente, sesama manusia. Nah, ini oleh Qutbul Haddad dinyatakan bahwa wa awwalu syai'in yabda'u bihil murid fi tariqillahi ta'ala tashihu taubah ilallahi ta'ala min jami'id dzunub. Langkah awal ketika orang akan memulai jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, hendaklah perbaiki taubat kita. Cek kembali, dicek kembali, ya. Apa yang menjadi kekurangan kita masa lalu? Kalau kita jujur, ya, masa-masa lalu kita kelam, ya. Masa-masa lalu kita penuh dengan kejahatan, kezaliman. Itu dulu kita tambah. Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala mempunyai teori. Semua permohonan manusia itu nggak ada yang ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Semua doa-doa dikabulkan. Cuman prosedurnya adalah agar wadah itu bisa ditampung oleh sesuatu, wadah yang bolong itu ditambal-tambal dulu, gitu. Sebanyak apapun kita minta kepada Allah, sebanyak apapun yang kita bawa di dalam wadah tersebut, kalau wadahnya bocor, ya ecet-ecetan, gak mungkin akan penuh. Kita tobat Allah Subhanahu wa taala, ya enggak, dulu banyak kesalahan. Maka kata Imam Ghazali, apa yang kita minta untuk hal yang berikutnya, Allah jadikan sebagai penambal hal-hal yang bolong sebelumnya. Nah itu, ya. Dulu sholat lalai, dulu puasa,
banyak maksiat kita lakukan. Nah, kita tobat sekarang. Isi dengan amal kebaikan. Amal kebaikan kita yang kita lakukan sekarang belum mengisi pulsa kita, belum. Ya, yang penting aktif dulu. Tapi apa yang kita isi untuk apa tadi? Nambel yang dulu. Kalau yang dulu udah tambah semuanya, ya, maka pada berikutnya apa yang kita minta akan tertampung sedikit demi sedikit. Yang penting judulnya lu minta. Yang penting judulnya gua bagi. Apapun yang gua bagi, kata Allah, mana yang menurut pertimbangan aku lebih baik buat kamu. Kan begitu. Hari ini kita minta harta yang banyak. Kata Allah, dulu ente lalai. Ya, apa? Sedekah kurang, zakat banyak yang lupa. Permintaan ente harta anak kasih. Ya, cuman harta yang ente minta sekarang buat nambah. Dulu sedekah ente yang kurang. Nah itu, nanti kalau kesalahan dulu ente udah banyak ditutupin oleh kebaikan ente sekarang, maka pada berikutnya kebaikan yang ente minta berikutnya baru bisa terisi. Ini makna lain daripada taubat. Ya, nah perbaiki dulu taubat kita. Malah kadang-kadang ulama mengatakan taubatuna yahtaju ila taubah. Taubat kita aja perlu ditaubatin lagi, gitu loh. Taubatnya kita perlu ditaubatin lagi. Kenapa? Kadang-kadang taubat kita juga nggak jujur, itu. Ya. Taubatnya kita perlu diistighfari lagi. Istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita perlu diistighfari lagi. Tuh, barangkali istighfarnya kita ya kurang serius. Doanya kita doa yang lalai, itu ya. Coba kita jujur, ibadah kita sehari-hari ini menampilkan ibadah yang ikhlas, tulus apa tidak? Belum. Ibadah kita masih sifatnya harapan dunia. Ibadah kita masih sifatnya transaksional. Mau kita kerjakan kalau dibayar, kita mau dibayar kalau kita kerjain. Nah itu. Nah ini ibadah-ibadah tukang. Kita ini masuk perkara ibadah tukang. Tukang kagak kerja kalau nggak dibayar. Tuh, ibadah. Nah kita kalau nggak diiming-imingin sama sorga, kagak mantap ibadah kita. Nggak diimingin-imingin sama panjang umur, nggak mantep. Nggak diimingin-imingin sama rezeki banyak, nggak mantep. Tuh, makanya pada level tertinggi seorang hamba itu ketika ibadah tuh nggak begitu-begitu embel-embel, nggak dipikirin. Ya, apa yang dia minta? Ridhonya Allah, cintanya Allah, itu langsung intinya. Ya, sebab kalau udah Allah ridho ikhlas gimana? Nah, semua dapat. Tuh ya, tokoh-tokoh sufi seperti Robi Al-Adawiyah, ya. Nah, itu pola hubungannya dia, ritmenya dibikin seperti itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ibadah tidak mengharapkan dia ibadah bukan karena takut neraka, tapi dia ibadah intinya satu, ridhonya Allah. Nah ini kalau orang cerdas kan, ya kalau orang udah ridho mau udah ikhlas, ya enggak. Kita main ke rumah orang yang punya rumah senang sama kita, ya enggak. Kalau kita mau makan, kita mau nyendok di dapur, ya loh yang punya rumah udah asik. Nah demikian, ya. Maka langkah pertama perbaiki taubat kita. Tashihut taubah, perbaiki taubat kita. Ya, apa taubat kita? Taubat kita perlu dikoreksi lagi. Apakah ikhlas taubatnya? Nah itu.
apakah benar-benar jujur tobat ini ya, tobat. Untuk standar orang awam kita nih, tobatnya adalah satu, kemauan kuat, benar-benar tobat. Kedua, nggak ngulangi lagi, ini standar. Ketiga, nyesel, udah cukup. Kata ulama, nyesalnya aja kita ada tobat tuh dianggap tobat. Ya Allah, gua tadi ya kagak sembahyang subuh siangan, astagfirullah, astagfirullah. Wah, kesalahan dia lakukan, dia sesali dengan luar biasa. Ini jujur tobat ini. Ya, ente baru mau tobat ketika ente sadar gitu. Baru diingetin, baru dinasihatin, baru iya. Nah, ini tobat kita masih belum tingkat tinggi. Orang yang jujur ikhlas tobat, ketika dia melakukan kesalahan muncul penyesalan luar biasa. Nah, kita semua nih setiap berbuat kesalahan enjoy nggak? Enjoy aja, ya nggak? Nyesel kagak, ya nggak? Biasa-biasa aja. Padahal tadi habis kagak sholat Jumat, ya nggak? Weh, lu nggak sholat Jumat? Kalau gue puyeng cek, kayak santai gitu, sambil ngopi sambil ngerokok. Lu kan Jumat tadi puyeng malah gua jauh, jadi gua kalau lihat jalanan kayak bayang, iya santai gitu. Nah ini apa deh, ya nggak, tidak menyesali perbuatan dosa. Kalau orang menyesali perbuatan dosa saat dia meninggalkan melanggar suatu perbuatan, dia nyesal banget. Ya, sok takutan ya Allah gitu, nangis. Nah, taubatnya kita belum sampai level seperti itu. Ya, kita cuma mengaku salah, tapi penyesalan yang terdalam belum kita rasakan. Kemudian taubatnya kita ada potensi ngulangi lagi. Nah, ini taubatnya kita nih, ya. Taubatnya kita ada potensi bisa terulang. Nah, itu levelnya kita tuh. Iya, sekarang kagak ngelakuin lagi. Tuh, ya kan? Wah, dia udah taubat saat dia mah. Taubat dia udah mantep ya. Udah enggak lagi, dia udah gak begitu lagi. Suatu saat dia lagi ya, lagi kolab ya, duit nggak punya, pala puyeng ya, terus apa lagi nih? Lagi gabut apa? Gua kali gabut ya gak? Ada teman ngasih cimeng, ngabul puyeng aja. Ini kata dia, teman stres. Nah, dulu mau tobat ya nggak, pas lagi gabut, wah balik lagi. Jadi taubatnya kita atas kesalahan kita, permasalahannya adalah apa? Yang mau dikoreksi, kita masih berpotensi bisa balik lagi. Nah, kalau kata ulama al-igla itu benar-benar wah, jauh dah, udah benar-benar barang aja udah nggak mau dah, mau dipanggil nggak mau dah. Nah, ini baru tidak ada potensi kita bakal mulangi lagi. Tuh. Menyesal dan tidak balik lagi. Tuh. Adapun cuma mandi, sholat taubat, istighfar formal, munafik bisa seperti itu. Itu kan luar. Ya, luar itu mah. Tapi faktor eksternal ini yang kita belum rapihin. Ya. Kita semua ini murid. Kalau kata Imam Qutbul Haddad, kenapa? Kita sedang berusaha mencari jalan, terjal, berkerikil, ya enggak, banyak lubang, dan kita masih berpotensi bisa terpleset, bisa terjerembab, bisa nyusuk, bisa macam-macam itu. Ya,
Nah, ketika kita berjalan seperti ini, perlu yang namanya apa nih? Kontrol, kata Imam Ghazali. Hati-hati nih, perbaiki taubat kita. Ya, nah itu, ya. Terutama terhadap orang-orang yang kita pernah berbuat kesalahan. Itu penting. Jangan menyesal. Qul ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kalau kita bicara Allah, urusan kita dengan Allah udah terbuka. Mau apa udah? Kata Allah, yang penting lu benar-benar. Jangan laki-laki. Dah, gue minta kamu jangan laki. Tuh, Allah satu tergantung ente-nya. Kalau tahu mah, ente serius, anak serius. Ente main-main, nah hati-hati. Nah, ya, anak tawa, saya maha pemaaf. Anal afu, ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Udahnya ghafur, maha pengampun, ditambah rahim, plus kasih sayang. Ya, ente sebagai anak berbuat salah sama orang tua, digebukin sama orang tua, lu main ya, digebukin apa, galer, digebukin, dimaafin orang tua, sama orang tua dikasih duit, dah jangan lagi-lagi, dah itu rahim. Oh rahim, ente habis berbuat dosa sama Allah, tobat Allah. Rahimnya Allah, ente masih kasih nikmat, itu dia. Rahimnya Allah, ente masih dikasih waktu untuk cari waktu untuk bertobat. Rahimnya Allah. Jadi pantas kalau katakan analal ghafurur rahim. Nah, Al-Imam Faqihul Muqaddam itu dibaca ketika dia tidur. Apa kata dia? Saya maafin orang-orang yang pernah berbuat buruk sama saya. Setiap mau tidur dia maafin orang. Ente tadi sore punya perkara sama teman, tidur rencana besok balas dendam, kan gitu, iya kan? Rencana besok balas dendam, minimal perang di medsos sore. Tapi orang yang dekat sama Allah gimana? Saya maafkan orang-orang yang berbuat buruk sama saya sebelum tidur. Coba. Nah, yang kita renungkan sekarang, perbuatan salah kita kepada Allah tidak mempunyai efek pada Allah. Itu nggak punya efek pada Allah, karena Allah maha segala-galanya, nggak ngaruh. Ya nggak, lu mau jungkir balik ya, lu mau gimana ya, bodo amat kata Allah, nggak ada pengaruhnya. Kata hadis qudsi, seandainya manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, manusianya kayak jinnya, mereka semuanya berbuat maksiat semuanya jadi jahanam semua itu. Kata Allah, nggak ngurangin sedikit pun. Tuh, nggak ngurangin sedikit pun. Seandainya semua manusia dari Adam sampai akhirat, manusia jinnya semuanya beriman bertakwa, kata Allah, kagak nambah juga, kata Allah, kagak nambah apa-apa, udah gak nguntungin. Lu maksiat kagak ngerugiin gua, lu berbuat baik kagak nguntungin gua, kata Allah. Jadi perbuatan salah kita nggak ada efek sama Allah, nggak ada. Nah, maka dari itu hindarilah kita jangan sampai punya kesalahan sama Allah. Nah, ada cerita seseorang yang dikhianati oleh muridnya, gurunya. Ngaji
sama dia begini gini. Datanglah si murid kepada gurunya minta maaf. Guru, saya minta maaf. Iya, gua maafin. Sekarang lu pulang, di rumah lu udah kemonceng nggak? Ada kemonceng dari buah ayam. Ada guru. Dari rumah lu, setiap lu ingat kesalahan lu sama gua, lu cabut satu. Gua pernah ngatain guru, cabut, jalan lagi. Gua pernah fitnah guru, cabut. Gua pernah ngadu domba orang lain, gue musuhin guru, cabut terus. Dari rumah dia sampai rumah guru tuh kemonceng gurunya habis. Berarti saking apanya? Banyaknya. Nyampe sama guru dah, mana kemoncengnya? Tadi nggak rotak guru. Kata gurunya, buset gitu. Banyak apa dosa lo guru? Gitu. Ya udah. Sekarang lu balik lagi ke rumah lu tuturin tuh ya, bulu-bulu tadi yang pada terbang lu kumpulin lagi. Siap dulu tuh, sampai rumah kumpulin, dapat cuma segenggam, kurang dapat sebegini bro. Itulah kalau orang berbuat salah sama orang lain. Bulu yang udah terbang kemana-mana udah sering cari, ya nggak? Artinya apa? Udah nggak mungkin lagi kita kumpulin, nyari kemana lo, ya nggak? Ada yang masuk ke Jaro, ada yang masuk ke Lombang, ada yang masuk ke Comberan, ya nggak? Udah masuk, udah dipungut sama tukang sampah, udah kemana-mana lah. Yang dipungut sama itu segal. Ya, demikianlah kalau lu berbuat salah sama orang lain, ya nggak? Orang lain yang lu berbuat udah dimaafin, tapi masalahnya adalah efek dari fitnah lu itu udah susah bersihin, udah dimakan orang, udah mempunyai pengaruh pada orang, udah itu masalahnya. Kalau kita berbuat orang lain, dosa orang yang fitnah, kayak begitu. Ini fitnah orang. Dia maaf ke orang lain sama orangnya. Orangnya maafin. Cuman berapa banyak orang yang udah kemakan fitnah sama ente dan belum cepet ente kelarin, dan dia udah punya prasangka buruk sama orang itu gara-gara omongan ente. Dan itu dosanya selama orang itu belum diapain tuh? Belum jelasin terus. Ya enggak? Saya difitnah, ya nggak, berbuat maksiat, ente sebar, ada orang dengar, orang percaya, udah dia, bener, begitu, udah, gue baru tahunya dia fitnah, omongan ente maafin, tapi dia, nah itulah bahayanya kalau kita menyebarkan fitnah pada orang. Walaupun orang yang udah maafin, dosanya masih terus jalan. Hati-hati. Nah, kata Imam Qutbul Adat, falyutlub halal minhum in amkan, kalau bisa mungkin kan mintain halal. Kalau kita menghadiri orang sholat jenazah, apa keluarga bilang? Almarhum ini adalah manusia biasa, bergaul ke sana kemari. Kalau dia punya utang piutang, nanti segala urusan sama putranya. Siap ya? Ya siap ya. Tapi kalau bapak-bapak merasa almarhum punya salah, tuntut, berani nggak ngomong gitu? Kagak berani. Ayo. Atau kesalahan ditanggung anaknya. Gua lu dulu, tau gak lu? Muka gua diudahin sama gua lu gua mudahin mau? Gak mau kan? Itu yang utama. Kalau duit mah gampang, utang bayar.
Tapi almarhum ini dulu pernah fitnah, pernah gampar orang, pernah nonjok orang, terus orangnya nggak terima. Siapa yang mau halalin? Ayo, siapa yang mau halalin? Ini ngerinya begitu. Dalam satu hadis, Nabi Muhammad SAW udah sakit parah dan dia keluar ke masjid dipapa oleh sahabat, dan Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang pernah saya sakiti sekarang nuntut saya kasih. Karena Nabi Muhammad udah mau akhir hayat, sakit udah parah. Siapa yang pernah saya sakiti, saya mau nuntut sekarang saya kasih. Ada sahabat namanya siapa itu? Ya Rasulullah, dulu engkau pernah mukul saya. Ya, saya pengen balas. Silakan. Dulu engkau mukul pakai tongkat. Iya, tongkat itu nih. Kata. Dulu engkau mukulnya perut saya di sini. Dulu Rasulullah dibarisin pasukan, dia maju, disambut Rasulullah, mundur, biar lurus gitu. Kenapa terpisah? Ya udah, buka putih. Pas dibuka putih Rasulullah dicium sama sahabat. Lalu apa ini kata Nabi? Uridu ayakuna akhir adi ayatamisa jildu. Ya Rasulullah, saya ingin akhir hayat saya engkau ini kulit saya sama engkau bersentuhan. Ya salah. Uridu ayakuna akhirul adi ayatamisa jildu. Saya ingin ya nggak, di akhir ini kulit saya kesentuh sama kulitmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kulitmu tidak akan tersentuh api neraka. Dicium perut Rasulullah. Tapi bukan itu intinya, tapi adalah kemauan Rasulullah untuk siap menerima balasan. Gitu. Nah ini kan yang sulit ketika kita merasa dulu pernah ya nggak, apa pisang gorengnya dia kita caplok. Nah ini dia, apa Samsung, jadi kita copot, nggak ngomong lagi, main sedot aja, main bakar ngomong-ngomong. Nah ini guys, ayo pernah gitu ada bahasa basinya, bagi gua apa enggak kan, minta apaan kagak dulu mainnya dulu. Tapi ya dan namanya pergaulan zaman dulu seperti itulah ya. Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala dia pulang dari masjid sholat Jumat. Pulang dari masjid sholat, tiba-tiba di belakang peci dicomot orang. Dicomot gua lari, wur aja. Dikejar sama Imam Nawawi. Dikejar. Kata Imam Nawawi apa? Gua itu. Dikejar sambil teriak, woi, bilang terima gitu. Kalau namanya lari jangan banget. Ya enggak? Maksudnya kata Imam Nawawi, kalau lu bilang terima, jadi hukumnya gue bagi. Iya, gitu kan ya. Woi, bilang terima ya. Allah, lari maling. Gue bilang. Topi gue lari. Kira-kira kita kalau pulang di masjid kita hilang gimana? Kita berantai pisan orang itu. Kita berantai, ya nggak mari sendal. Tuh Imam Nawawi. Ya, jangan sampai akhirnya ada orang yang ente kehilangan barang, ya kehilangan barang ini. Aduh, sepeda aneh hilang, saat curi. Bisa kita bilang aneh udah halalin. Ada ulama ketika barangnya hilang dia doa, ya Allah, katanya apa? Semoga kalau seandainya dia makan
mudah-mudahan makanan itu halal buat dia. Saat dia jual itu barang anak, mudah-mudahan dia menjadi yang terakhir dia melakukan perbuatan ini. Didoain. Ada orang mau curi barangnya, didoain, mudah-mudahan itu adalah barang terakhir yang dia curi. Mudah-mudahan itu adalah barang yang terakhir dia curi. Kalau kata ulama, kalau ada orang di masjid nyari barang hilang, doain biar gak ketemu. Tuh, lu nyari apa lu? Langak, tinguk, depan tangga, udah gua hilang. Lu lihat gak? Biar gak ketemu. Doain biar gak ketemu. Kalau ada di masjid nawarin barang, doain biar gak laku. Karena emang fungsi masjid bukan seperti itu maksudnya. Nah, tapi yang lain saya kata apa? Ya udahlah, udah mau hilang mau diapain, ikhlasin. Yang make siapa tahu emang orang butuh, kan gitu Pak masalahnya. Kalau kita lihat berita-berita kan ada orang nyuri apa Pak? Buat apa nyuri susu di Indomaret? Anaknya ibu-ibu mandutin gede banget. Buat anak kan miris dengernya ya. Tuh, ada bapak-bapak nyolong, katanya buat apa? Anaknya belum beres sekolah. Ada bapak bininya belum ditembus masuk rumah sakit, lahiran belum dibayar-bayar, kan miris kan? Kalau kita ingat seperti itulah kadang-kadang kita jadi juga harus timbul rasa memaafkan. Cuman nggak mungkin kan gitu kan ya? Nggak mungkin ya. Waduh, nggak mungkin Pak. Sama apa? Kita juga udah gregetan sama maling misalnya. Ya siapa juga di antara kita gregetan sama maling. Maling udah dikepukul musim kalian biakar maling. Nah di sini ya, Al-Imam Ghazali Hadad kembali kepada tema utama kita. Usahakan minta halal, minta halal itu jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, infrastrukturnya agar benar-benar mulus. Nah ini diantaranya apa? Tidak ada hal-hal yang mengikat kita, terutama hal-hal berkaitan dengan manusia ini. Kalau ini belum beres gimana? Ini pertimbangannya gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab permintaan, nggak ada gitu. Tanda orang itu yakin keimanannya tinggi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia minta, adanya keyakinan bakal dapat. Nah ini makom kita belum kesana, murid harus arah ke sana. Coba bawa gini, aneh minta sama Ipin baik, aneh ngomong belum ngucap udah dibagi. Ana minta baru A belum mingkem udah dibagi. Artinya menurut aneh, oh dia baik, pasti ngasih. Dan sekarang kan begini, gua mau minta sama Ipin, Pin, besok ada duit 100 juta, ada kan? Besok siapin ya. Oke. Udah usah besok pagi-pagi kemari ditransfer aja saja. Nggak usah besok ke rumah lu. Ya udah. Besok anak rumah ente jam 7 pagi. Ya udah, tahu nak amplopin 200 juta. Ana minta sama Ipin telepon. Permintaan ana dibarengi dengan satu keyakinan bahwa ana bakal dikasih. Itu kan ya, artinya apa? Imannya anak, keyakinan anak sama Ipin tinggi banget. Gak mungkin lah, gak mungkin gak dibagi. Kamu mau tambahin sama dia, kurang banget, itu kan ya. Kira-kira permohonan ente sama Allah seperti itu enggak?
Itu permasalahannya. Ada orang keyakinannya ini yang perlu dipahamin tentang permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di titik ini nih. Karena Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kalau ada hambaku minta, lu biar tahu nih gue dekat sama lo, gak usah gelisah. Tetapi sekarang gini, si Asep malam itu doa tahajud, ya Allah besok mau kawin, ya Allah, oh no, belum dibeli, aduh mugak, kata Asep. Ketika lu minta Asep, ada bersama dengan keyakinan lu gak mau besok pasti ada ngejogrok duit? Hah? Ayo aku tanya. Nah, ini permasalahannya. Permasalahannya, ya enggak? Sementara kita sebagai beriman membaca ayat, setiap kita minta bakal dibagi, setiap kita minta bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan permasalahan Allahnya, ya enggak? Permasalahan entenya gitu, bukan Allahnya. Allah udah pasti, karena Allah ini bakal bohong. Ya, kalau kita nggak yakin sama Allah berarti kita nggak percaya sama Allah dah. Ngapain kita nggak percaya? Bukti apa? Gue minta malam bergembretan, nangis-nangis, pagi-pagi kagak ada duit, bohong Allah. Nah ini yang jadi permasalahan. Ya, ente memaknai Allah sama nggak seperti ente memaknai Ipin gitu loh. Kalau ente memaknai Allah seperti Arifin, ya nggak, baru bukan masalah Allahnya guys. Ini orang-orang banyak bertanya seperti ini. Saya minta ya Allah, kenapa saat sudah minta nggak segera dikabulkan? Katanya Allah. Bangun dulu hubungan ente dengan Allah yang harmonis, ya nggak? Kondisikan dulu ente seperti ente sama sahabat ente. Ketika ente minta langsung dibagi. Ente jauh sama Allah, keyakinan ente sama Allah gitu. Nabi-nabi angkat tangan, cepet turun kan Nabi. Nah, ente kalau mau bisa paling tidak ente seperti Nabi, walaupun ente bukan Nabi gitu. Ente seperti Nabi apa? Baru. Tuh. Jadi permasalahannya bukannya Allah nggak bagi, salah. Ada orang hamba dalam hadis Arba'in ya, minta ya Allah, ya Allah, ya Allah, kata malaikat, ini hambamu ya Allah udah apa nih? Lah udah kelengar kata malaikat ini. Kasihan kasih. Ya enggak? Udah jejeritan, lapar, haus, mau mati. Kata Allah apa? Kata Allah apa? Sep. Wa mat'amuhu haram. Wa malbasuhu haram. Wa mashrabuhu haram. Makan, minum, baju haram. Wa ghudhiya bil haram. Perutnya kenyang orang haram. Fa anna yustajabalah. Bagaimana gue bagi? Ya enggak? Infrastrukturnya ya, sehingga distribusi tidak akan lancar kepada lokasi. Lokasi gimana? Wah bisa Pak. Iya, gimana barang bisa dikirim sekarang? Nggak bisa, siap, udah siap nih 4 kontainer, udah siap dikirim. Lokasi gimana? Wah Pak nggak bisa, jalanannya kayak rawan longsor Pak. Bukan yang nggak bisa ngirim barang, ya nggak, infrastruktur ke tempat itu tidak tersedia. Kan begitu permasalahannya. Ada orang tua doain anak, ya Allah anak saya biar sadar, anak saya biar dapat kerja, anak saya biar ini, lagi doain ya Allah, anak lagi gelek, ya, anak lagi gelek, anak lagi cimeng, anak lagi sakau. Doanya orang tua ke anak ya doa Nabi ke umatnya apa? Nggak ada halangan, saya langsung ke lokasi barang masuk. Tapi permasalahannya
doanya hanya orang tua itu tidak disiapkan infrastrukturnya. Apa infrastrukturnya? Anaknya. Itu yang kita nggak pahamin, prosedural doa. Allah pasti bagi, ya nggak? Kalau dalam perjanjian Bible, perjanjian lama itu ada kutipan, Tuhan akan menjawab permintaan kita walaupun jawabannya tidak. Masa hilang jawabannya tidak? Ya enggak? Tuhan akan menjawab permintaan kita walaupun jawabannya tidak. Kalau tidak mesti nggak jawab, kacau gitu. Dasar orang geblek. Tuhan akan menjawab permohonan kita walaupun jawabannya tidak. Lah kalau tidak jawab. Ya enggak? Kalau kita semua permohonan kita mulus gitu. Cuman ada yang langsung, ada yang ntar nunggu situasi, ada yang tangguhkan nanti. Itu permohonan kita nggak ada selama apa syarat dan ketentuannya rapi. Tuh, paham ya? Nah, saudara-saudara hadirin, di antara yang memuluskan pengiriman doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong yang nama infrastruktur ini apa? Yang ente minta halal dulu orang. Ente, karena kita terlalu banyak kesalahan. Makanya kita koreksi ya. Koreksi. Kita minta sama Allah yakin lagi. Kayak Nabi. Wah, doa kayak Nabi, wala. Sehat. Wah, lagu lo. Gimana guru? Begini, rapi. Kata Ibn merapi, tenangin rapi udah. Tenang aja rapi. Ya, Allah, udah kenal Sunan Kalijaga. Apa yang rapi? Malah kita tahu model lo. Nah, yang begini kenapa kan omongan? Oh Nabi, gue percaya ngomong begitu Nabi, ya nggak? Ente ngomong begitu. Nah, ini dia. Gimana? Rapi. Kembali lagi biasa lah. Bukannya Allah, tapi ente. Bisa nggak ente mengkondisikan Allah kayak ente mengkondisikan sohib karib ente yang khoyir yang baik, kayak begitu? Ya baru bisa. Kalau ente selama ini sama Allah, sholat jarang, sembahyang jarang, sedekah kurang, sama orang duji, ya nggak, pelit, muka-muka berak, waduh, nggak ada baik-baiknya ada orang tuh. Nggak ada resep-resepnya dilihat. Lagu kayak Nabi ngomong berikan, lah kalau dukun gue percaya. Minta maaf ya orang ya. Ente dari sekarang mumpung masih nyawa di kandung badan, segera. Kemarin Ustaz punya jamaah di Pondok Ungu meninggal. Waduh. Setiap ketemu orang, saya maafin ya, dulu maafin ya, maafin ya, maafin. Padahal, jadi bahasa ngomong maaf itu adalah udah kayak bahasa ucapan biasa. Biasain, kita biasain dah, ya. Biasain sama siapa aja tuh. Maafin. Biar kata baru ketemu juga maafin. Kenapa? Potensi kita digagadepin sama orang banyak masalahnya itu loh. Ya, Anda datang ke tempatnya, ya, tamu undangan, apa ceramah apa, ada nggak salah satu jamaah yang lihat amanah muka-muka anak? Ada nggak? Pasti ada. Ya, itu ceramah dia gitu. Orang kalau ngamar katanya, wah, udah nggak temen itu. Apa kesan pertama tidak menggoda. Kesan pertama ya kan? Nah, kita jalan naik motor, ada potensi orang nggak suka nggak? Ada, nggak mungkin nggak ada. Coba hidup di dunia tuh, nggak ada orang ente Nabi aja digedegin orang, apalagi ente bukan Nabi. Nabi senyumnya manis, baunya harum, itu dimusuhin orang.
Ah, ente nabi, baunya wangi, mukanya senyum, manis dilihat, mukanya ajer kayak anak orok, ketawanya nggak ada sebabnya, ketawa aja kan bisa nggak lo? Lu kan ketawa ada sebab, ya nggak? Kalau nggak muji ngeledek, itu kan ketawa lo tuh. Tawa yang ikhlas mana orang doang, udah yang ikhlas anak orang ketawa, nggak ada apa udah ketawa cengeng enak. Ya. Nah itu masih digedegin orang, apalagi lo hitam kayak lenggodok. Ya Gus, pentingnya kita selalu minta halal, ya, minta halal. Itulah jadi tradisi kita kalau lebaran namanya halalun bihalal, saling halalin. Itu maksudnya apa? Saling maafin. Acara apa? Halal bihalal. Maksud halal bihalal itu kan bahasa paling bagus, bahasa paling indah, halal bihalal. Yuk kita saling maafkan, iya, tapi paling indah apa? Halal bihalal. Itu paling cakep itu, ya enggak? Gua halalin, sama-sama memaafkan. Ya, itu tradisi paling indah dari para leluhur kita. Nah, para hadirin, sekali lagi, langkah pertama nih menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, fondasi yang utama adalah bersihkan diri. Di antara proses pembersihan diri adalah hal-hal yang berkaitan dengan kezaliman, kesalahan kita kepada orang lain, tolong dirapi. Ya, langkahnya adalah mari kita minta maaf kepada siapapun, orang-orang yang hidup pernah dengan kita, orang tua, guru, teman, saudara, orang sekampung, teman sekolah, teman kerja, teman ngaji, semua orang yang kenal kita, usahakan kita minta maaf ya. Wallahu a'lam bissawab. Ala hadinnya wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina tawwabur rahim. Rabbi dawu fi subhanallah ta'ala fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil taqabbalallahu.